Pemirsa, polisi menyita puluhan kilogram emas hingga ratusan miliar rupiah dari sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat. Penyitaan ini terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari dalam rumah mewah tersebut, tim dari Kortas Tipikor menyita 74 kg emas dan uang senilai 476 miliar rupiah. Diduga hasil temuan tersebut berasal dari sebuah brankas yang ditemukan di balik dinding. Sebelumnya, penyidik menyita uang 60 miliar rupiah dari restoran The Clan dan 7,2 miliar rupiah dari Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran The Clan dan Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan. Keseluruhan barang bukti kasus korupsi 3 perkara tersebut kemudian dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Mabes Polri. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat berhasil disita penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri dalam penggeledahan di restoran The Clan dan sebuah Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro dengan tim gabungan. Pak, tadi ada saksi yang dibawa. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Saksi yang dibawa di belakang. Pegawai Pak. Saksi ada 3. 3 orang ya Pak? Siapa aja Pak? Pegawai atau apa Pak? Pegawai atau apa? Pegawai aja. Pegawai Handphone yang disita. Pegawai yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa Pak? Nanti, itu teknis. Pak ada penggeledahan lanjut apa setelah ini Pak? Di rumah pejabat negara nggak Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti yang dinamika akan kita lakukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasca penggeledahan kafe The Clan terkait dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, perhatian publik kini tertuju ke kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Hingga saat ini pemirsa, suasana di kediaman pribadi Jampitsus Febri Adriansyah terpantau kondusif. Belum terlihat adanya aktivitas khusus maupun kedatangan penyidik ke lokasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya personel di TNI yang berjaga di depan rumah. Sementara akses menuju kediaman juga masih dapat dilalui seperti biasa. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan Signature Cafe dan sebuah Money Changer di kawasan Cepete, Jakarta Selatan. Tangerangnya mana? Tangerangnya mana? Dan untuk mengetahui informasi terkini, langsung saja kita bergabung bersama jurnalis iNews Kea Della Rosa. Selamat pagi Kea, apa suasana terkini di kediaman Jampitsus Febri Adriansyah? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus memantau aktivitas dan juga pergerakan yang berada di salah satu kediaman dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yakni Febri Adriansyah, yang memang di belakang saya saat ini terpantau kondusif. Memang sejak pukul 10 malam tadi saya di sini bersama tim juga masih terus memantau adakah pergerakan khusus dari tim penyidik maupun dari pihak berwenang. Namun yang kami temukan hanya beberapa mobil yang memang terparkir berjajar rapi di depan rumah dari
salah satu Jampitsus Kejaksaan Agung. Namun yang menariknya, Bayu dan juga pemirsa, hingga pukul 3:30 pagi akhirnya beberapa pria dewasa mengenakan kemeja keluar dari sisi kiri pagar rumah Febri Adriansyah dan juga langsung menaiki 5 mobil yang terparkir dan akhirnya meninggalkan kawasan tempat saya berdiri saat ini. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apa saja aktivitas yang telah berlangsung di dalam rumah hingga pagi ini, karena memang dari pihak kepolisian serta Kejaksaan Agung belum memberikan informasi resmi apa saja yang telah terjadi hingga pagi ini di dalam kediaman rumah dari Jampitsus Kejaksaan Agung. Memang beberapa warga ataupun media saat ini menyoroti rumah dari Jampitsus Kejaksaan Agung ini akibat dari adanya penggeledahan kafe dan juga tempat money changer di Jakarta Selatan yang diduga adanya tindakan korupsi dari PT PLN terkait pengadaan batubara yang ini sangat bersinggungan dengan kasus terjadinya mati lampu serempak di Sumatera kemarin dan juga kasus tindak pidana pencucian uang di 2 perusahaan. Namun hingga saat ini dari pantauan kami untuk kawasan ini sendiri belum ada pergerakan mencurigakan atau pergerakan lain yang terjadi. Hingga saat ini kami masih terus memantau dan untuk lebih detailnya kami juga telah mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa telah melakukan 12 titik penggeledahan. Akan tetapi, Bayu dan pemirsa, titik ini merupakan bukan tempat penggeledahan, sehingga kami masih terus menunggu informasi yang akan diberikan dari Kejaksaan Agung dan juga dari pihak kepolisian terkait apa saja yang akhirnya nanti diinformasikan terkait aktivitas yang telah terjadi dari Rabu malam hingga Kamis pagi ini. Sementara itu, Bayu, kembali ke studio. Baik, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan dari tempat Anda melapor. Terima kasih banyak ya Dela Rosa bersama tim liputan yang sudah melaporkan dari lokasi. Selalu sehat dan selamat kembali bertugas. Terima kasih Kea. Puluhan pemuda di kota Metro Lampung yang mengeroyok seorang pesilat hingga mengalami luka di kepala. Dalam kasus ini 3 orang ditangkap, sementara pelaku lainnya masih dalam pemburuan. Aksi pengeroyokan seorang anggota perguruan silat oleh rombongan pemuda terjadi di kota Metro Lampung. Dalam pengeroyokan tersebut terlihat puluhan orang secara membabi buta menginjak-injak serta memukul kepala korban menggunakan helm dan cincin tinju besi. Tiga pelaku berhasil ditangkap polisi, ketiganya diamankan berikut beberapa barang bukti. Para pelaku mengaku aksi tersebut dilakukan lantaran tak terima korban dan rombongan menggeber motor di depan mereka. Korban akhirnya diburu dan dianiaya hingga mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara terhadap pelaku lainnya yang masih belum tertangkap hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tewas, 3 terluka terkena siraman air keras dan sabetan senjata tajam setelah terlibat tawuran antar geng kampung di Salatiga, Jawa Tengah. Ya, aksi tawuran diduga demi eksistensi di media sosial. Tawuran antar 2 kelompok geng kampung ini terjadi di jalur lingkar selatan Salatiga. Mereka bertemu di lokasi yang sudah disepakati melalui media sosial. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan air keras. 4 pelaku tawuran dilarikan ke rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dan siraman air keras. Setelah 4 hari dirawat intensif, 1 korban meninggal dunia. Tawuran melibatkan geng asal Suru Kabupaten Semarang dengan geng asal Pabelan Kota Salatiga. 7 orang diamankan Satreskrim Polres Salatiga dengan barang bukti belasan senjata tajam, pakaian yang digunakan, serta ponsel yang dipakai untuk janjian di media sosial.
Diduga kedua geng yang kerap berbuat onar di daerah mereka ini nekat tawuran demi eksistensi di media sosial. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda bersama adik perempuannya dianiaya sepasang kekasih di Kota Medan, Sumatera Utara. Wajah kedua korban disayat menggunakan pisau. Aksi penganiayaan menimpa seorang pemuda bersama adik perempuannya di kawasan Simpang 5, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya dianiaya seorang pria bernama Rais Azmar dan kekasihnya Suhara menggunakan pisau hingga melukai wajah dan pinggang korban. Sementara adik perempuan korban mengalami luka sayatan di kedua pipi hingga telinga. Korban menemani sang adik memenuhi undangan pelaku Suhara untuk berjumpa pukul 11 malam. Namun keributan terjadi antar adiknya dengan pelaku Suhara. Tak lama kemudian seorang pria bernama Rais mendatangi korban dan menganiaya kedua korban menggunakan pisau. Tanpa basa-basi langsung nikam saya. Sesudah nikam saya lari ke yang buka lah, ke nasi situ kan, nyari minta bantuan lah kan, ataupun ngambil tamu batu ataupun apa untuk nyelamatin adik saya yang udah ditarget dia kian gitu. Korban berharap polisi dapat menangkap kedua pelaku, sementara itu adik korban masih dirawat di rumah sakit dan masih trauma dengan hal yang menimpa keduanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 2 anggota pejuang Hizbullah di wilayah Al-Uqaidah, Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel mendeteksi anggota pejuang Hizbullah beraktivitas menggunakan sepeda motor di zona wilayah yang diduduki oleh Zionis Israel. Aktivitas pejuang Hizbullah merupakan ancaman bagi militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Setelah mengintai kedua anggota Hizbullah, Zionis Israel meledakkan sebuah rumah yang disinggahi oleh kedua anggota Hizbullah. Serangan ini untuk menghilangkan segala ancaman terhadap pasukan Zionis Israel maupun warga sipil. Pemirsa, Israel kembali menggempur wilayah Lebanon, tepatnya di wilayah Nabatiyeh. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Pemirsa, cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Taher, kawasan Al-Faqwa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika Serikat dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Pemirsa, Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika Serikat klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan.
Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Pemirsa, pasukan teroris Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Huwairah. Mereka menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwairah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Aldirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Pemirsa, tuntutan pembebasan seorang dokter Palestina menggema di jantung ibu kota Inggris. Ratusan pengunjuk rasa desak Zionis Israel segera bebaskan Dr. Hussam Abu Shafia yang hingga kini masih ditahan tanpa dakwaan. Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Downing Street, London dengan menuntut pembebasan Dr. Hussam Abu Shafia, dokter spesialis anak dan mantan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Para peserta aksi mengibarkan bendera Palestina sambil menyuarakan dukungan kepada rakyat Palestina. Mereka juga membawa plakat yang menuntut agar Dr. Hussam dan dokter-dokter Palestina lainnya yang ditahan segera dibebaskan. Dr. Hussam Abu Shafia ditahan oleh pasukan Israel sejak penggerebekan Rumah Sakit Kamal Adwan pada 27 Desember 2024 dan hingga kini belum didakwa atas tuduhan apapun. Anything that should have been done for the thousands of Palestinian detainees without charge currently in Israeli detention, including hundreds of children. It's apply international law, intervene, sanctions. I mean, there's the red lines that have been crossed, not just since the beginning of this genocide, but even prior, the red lines that have been crossed throughout Palestine, the West Bank and Gaza and East Jerusalem, we would never accept in another context. Israel menyatakan penahanan Abu Shafia dilakukan atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas teroris. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh rekan kerja Abu Shafia, otoritas Palestina, dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Ya, pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Peristiwa kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat panik. Kebakaran disertai asap hitam tebal menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga petugas berupaya mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga.
Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan juga Parabel diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Warga setempat. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kota Jambi. Ya, seorang petugas pemadam kebakaran mengalami cedera kaki dan tangannya usai terjatuh saat memadamkan api. Tempat kaset. Kebakaran hebat menghanguskan 2 unit rumah di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Insiden membuat panik warga sekitar karena api cepat membesar akibat banyaknya material yang mudah terbakar. Azan. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dengan turut dibantu masyarakat. Seorang petugas pemadam harus mengalami cedera kaki dan tangan karena terjatuh saat berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik salah satu rumah warga dan masih terus dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. 3 gudang di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar, pemirsa. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kebakaran, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas damkar terus berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan 3 gudang di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu siang. Menurut warga, api pertama kali muncul pada area dalam gudang aksesoris telepon genggam, kemudian merembet ke 2 gedung di sebelahnya yang berisi mainan dan ATK. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena jauhnya jarak sumber mata air. Api baru dapat dijinakkan 3 jam kemudian setelah 16 unit armada diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki. Tidak ada korban luka maupun jiwa, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak fokus saat berkendara, sebuah truk box bak terbuka menabrak truk box yang ada di depannya. Akibatnya sopir truk bak terbuka terjepit di bagian kabin pengemudi. Barusan Pak, ada laka Pak. Barusan ada laka. Barusan terjadi. Kecelakaan beruntun truk bak dan truk box terjadi di depan pergudangan di Jalan Beranjangan, Osowilangun, Surabaya. Peristiwa bermula saat truk bak yang melaju dari arah timur menuju barat menabrak 2 kendaraan di depannya yang tengah melambat untuk memberikan kesempatan truk yang akan keluar dari kawasan pergudangan. Diduga kecelakaan terjadi lantaran supir truk kurang berkonsentrasi hingga gagal mengantisipasi kendaraan di depannya yang berhenti. Benturan keras membuat salah satu kendaraan terdorong hingga membuat supir truk terjepit di kabin kemudi. Setelah 1 jam, sopir berinisial FJ yang terjepit berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kini Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memastikan kondisi truk dan muatan yang dibawanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Polisi periksa 11 saksi dalam kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap Dr. Ica. Kepolisian Resor Timur Tengah Utara terus lakukan penyelidikan untuk mengusut kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni. Hingga kini penyidik telah periksa 11 orang saksi, mulai dari rekan kerja korban hingga rumah sakit dan juga para pejabat legislatif. Penyidik juga mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian serta masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dokumen dan rekam medis yang dibutuhkan dalam penyelidikan.
Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramasinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga kebanggaan dunia. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Peresmian proyek ini menjadi tindak lanjut komitmen kerjasama antara Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menikmati kemegahan Candi Prambanan yang menggunakan heli, pemirsa. Iring-iringan 4 helikopter termasuk heli utama kepresidenan lepas landas dari Bandara Internasional Yogyakarta. Rombongan udara ini sempat mengitari Kompleks Candi Prambanan sebanyak 2 kali guna melihat lanskap cagar budaya abad ke-9 sebelum akhirnya mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sucipto. Dari Lanut, Presiden Prabowo dan PM Modi melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Ya, pemirsa, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menunjukkan tren pelemahan pada Rabu 8 Juli 2026. Pemirsa, pada penutupan perdagangan Rabu sore, rupiah melemah 34 poin ke level 18.014 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya berada di posisi 17.980 rupiah. Pelemahan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim As-Suaibi menilai bahwa ketegangan di Selat Hormuz menjadi pemicu utama yang mengganggu stabilitas pasar global. Amerika kemungkinan besar yang tadinya berencana untuk menaikkan suku bunga, kemungkinan besar hanya mempertahankan suku bunga. Nah, kalau seandainya memang benar mendekati 2% nantinya inflasi, kemungkinan besar Bank Sentral Amerika bisa saja akan menurunkan suku bunga, tapi itu pun juga melihat kondisi geopolitik di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz. Nah, ini yang membuat harga rupiah ya kembali mengalami pelemahan di atas 18.000. Itu dari segi eksternal.
Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kinerjanya buruk atau tidak efisien. Purbaya tegaskan seluruh unit DJP harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Perbaiki kualitas sumber daya manusia perpajakan sekaligus jaga penerimaan pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan merumahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Menurut Purbaya, kini Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengambil langkah merumahkan karyawan yang kinerjanya buruk. Selain pembenahan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga terus membenahi sistem administrasi perpajakan Kortex supaya pelayanan berjalan lebih optimal. Kortex kita perbaikin lagi, udah bagus, tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi, terus kita akan monitor kinerja setiap kantor pajak. Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Dan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus. Tapi rata-rata sekarang udah lebih baik. Cuman tetap aja kalau ada yang tidak efisien atau agak balelo ya kita beresin. Terkait hal tersebut, Purbaya berharap dengan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan prosedur kerja, serta pembenahan Kortex dapat menjaga pertumbuhan penerimaan pajak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Menteri Keuangan Purbaya. Dalam pertemuan, Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua ditetapkan sebesar 0%. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Aspirasi ini dikatakan akan dikaji ulang bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu. Said Iqbal juga menegaskan pihaknya akan menunggu hasil kajian Kementerian Keuangan sebelum ada keputusan resmi terkait usulan tersebut dan mengungkapkan tidak akan ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan esok hari. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Menju baru kasih jempol, Pak. Jempol saya. Pemirsa, konflik hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry masih berlanjut setelah aksi penyampaian aspirasi yang digelar sejumlah pekerja beberapa waktu lalu. Kali ini, pihak Serikat Pekerja menyampaikan bantahan atas tuduhan penggelapan dana koperasi sekaligus menyatakan menempuh langkah hukum terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Tangan kanan! Menurut Serikat Pekerja Gerakan Independen, mereka membantah tuduhan penggelapan dana koperasi dan menyatakan telah melaporkan dugaan union busting ke Polda Metro Jaya. Pihak serikat juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan ketenagakerjaan yang menurut mereka berkaitan dengan PHK, pengelolaan keanggotaan serikat, serta hubungan industrial di perusahaan. Pihak serikat menyatakan tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hingga saat ini, pihak PT Indonesia Epson Industry belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan pihak pekerja.
tidak ngapa-ngapain gitu. Abdul Bais sebagai mempercepat permasalahan selesai ya. Bahwa kita nanti akan aksi ke sales marketingnya Epson ya. Terus di 2 kedutaan besar, di Dubes Jepang dan di Dubes Jerman. Aksinya akan kita lakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli. Besok tanggal 9 kita akan konvoy dari Bekasi menuju lokasi 3 tempat. Pemirsa, ribuan pekerja tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menghadapi ketidakpastian menyusul belum terbitnya perpanjangan 26 izin usaha pertambangan atau IUP. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak pada kelangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja. Ada beberapa suasana kawasan tambang yang sepi aktivitas mencerminkan dampak belum terbitnya perpanjangan 26 IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Koordinator Karyawan, 26 IUP ini lebih dari 15.000 pekerja terdampak akibat situasi ini, sementara 5 perusahaan disebut telah melakukan PHK terhadap lebih dari 1.000 karyawan. Para pekerja berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait proses perpanjangan IUP agar kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dapat kembali berjalan. Hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang terkait perkembangan proses perpanjangan 26 IUP. Toh nanti pada akhirnya setak bahwa perizinan panjang, otomatis akan terjadi dianggap force major oleh perusahaan. Itu yang karyawan takutkan. Sehingga menurut kami sebagai perwakilan untuk bagaimana membuat ini. Nanti akan dampaknya itu di PHK tanpa merasa karena dianggap. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Sidang akan digelar pada Jumat 10 Juli mendatang. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan pembuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja ya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja ya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Iya. Enggak kita, karena kami lain sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja.
Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran industri grafika digelar di Surabaya. Dengan ratusan peserta, pameran ini menampilkan beragam inovasi desain untuk beragam produk dan industri. Krista Exhibition resmi membuka Surabaya Printing Expo 2026 di Grand City Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. Gelaran bertaraf internasional ini menjadi wadah kolaborasi pelaku industri sekaligus memperkenalkan perkembangan teknologi percetakan terkini. Dengan partisipasi 150 peserta termasuk 10 UMKM, pameran ini menampilkan berbagai inovasi dan teknologi terbaru di bidang percetakan. Rangkaian kegiatan turut dilengkapi seminar dan workshop mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses desain serta strategi pengembangan UMKM melalui inovasi produk dan kemasan. Pameran Surabaya Printing Expo sudah diadakan ke-19 kalinya di kota Surabaya. Pameran ini sangat strategis dan penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari para pemain di industri cetak-mencetak maupun industri kreatif, baik itu untuk cetak segala jenis, baik itu promosi, signage, periklanan ya, maupun untuk tekstil, garment, maupun industri printing untuk buku sendiri pun ada ditampilkan di pameran Surabaya Printing Expo. Dengan target 15.000 pengunjung, pameran ini diharapkan dapat memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi industri grafika nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Peristiwa kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat panik. Kebakaran disertai asap hitam tebal menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kecamatan Paku Haji. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga petugas berupaya mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga. 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Koramil diterjunkan untuk memadamkan api.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, polisi menyita 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barang bukti tersebut diduga kuat terkait 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah. Tipikor Mabes Polri didampingi jajaran Polres Bogor mengungkapkan hasil penggeledahan di sebuah rumah mewah di perumahan Bukit Kopi Hijau, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan ditemukan sebuah berangkas dalam kondisi terkunci. Setelah dibuka, berangkas tersebut berisi 7 koper yang menyimpan 74 kg emas batangan, $4.767.300 Amerika Serikat, $14.083.800 Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Selain uang dan juga emas, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, serta foto keluarga. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan berangkas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nanti. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang dimana lagi, Pak? Pemirsa, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran Declan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Keseluruhan barang bukti kasus korupsi 3 perkara tersebut kemudian dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Mabes Polri. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat berhasil disita penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri dalam penggeledahan di restoran The Clan dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro, nanti Pak, tadi ada saksi yang dibawa. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Ada saksi yang dibawa di belakang. Pegawai Pak. Saksi ada 3. 3 orang ya Pak. Siapa aja Pak? Pegawai atau apa Pak? Pegawai atau apa? Pegawai aja. Pegawai. Handphone yang disita. Yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa Pak? Nanti. Pak, ada penggeledahan lanjut Pak selain ini Pak? Di rumah pejabat negara nggak Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti akan kita lakukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, kesulitan mencari kerja, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur nekat membobol sejumlah kafe dan menggondol barang berharga. Aksi pelaku yang terekam CCTV pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan seorang warga di sebuah kafe di pusat kota Lumajang, Jawa Timur. Pelaku mengambil barang-barang berharga mulai dari uang tunai, perabotan dapur, hingga barang elektronik seperti ponsel dan laptop. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Dari keterangan polisi, tersangka menyatroni 3 kafe lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Untuk modusnya sama, dia melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya survei dia sekitar 3 hari. 3 hari, dan setiap survei itu dia dirasa selalu sama polanya, baru dia melakukan aksinya. Seperti yang terjadi di Cafe Nongki Nongki. 3 hari survei, baru hari keempat dia melakukan pencurian. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian aki mobil terekam CCTV di Sumatera Utara. Pelaku yang mengetahui aksinya terekam kamera justru sempat tersenyum ke kamera. Aksi nekat seorang pria mencuri sebuah aki mobil di Jalan Gatot Subroto, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku datang mengendarai sepeda motor lalu masuk ke dalam toko. Saat menyadari aksinya terekam kamera, pelaku justru sempat tersenyum ke arah CCTV. Pelaku kemudian membuka baterai dari dalam kotaknya dan kemudian membawa lari aki mobil dengan sepeda motornya. Pemilik toko mengetahui aksi pencurian ini saat sedang memasangkan aki mobil kepada pelanggannya. Belum sadar lah kok kemalingan. Setelah ada pemasangan baterai keluar, pas mau buka ini kan kita pas pemasangan itu toko close, tutup. Jadi pas buka pintu baru sadar lah gitu bahwasannya ada tata letak baterai yang. Identitas pelaku pencurian ini telah diketahui, namun pihak toko masih menunggu itikat baik pelaku untuk mengembalikan aki mobil tersebut sebelum akhirnya menempuh jalur hukum. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Radi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pelaku anaknya sendiri yang mengalami gangguan jiwa. Rabu pagi, warga digegerkan oleh penemuan mayat bersimbah darah di salah satu rumah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban merupakan seorang ibu berusia 70 tahun yang diduga tewas dianiaya oleh anaknya sendiri. Saat akan diamankan pihak kepolisian, pelaku berusia 47 tahun tersebut sempat meronta-ronta ingin melarikan diri. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengatakan bahwa terduga pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Tadi pagi ada menerima informasi dari masyarakat tentang adanya temuan mayat seorang perempuan yang berlokasi di Kelurahan Temuan, Kecamatan Siantar Timur. Kita petugas melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit terdekat di Siantar. Kini pelaku telah diamankan petugas ke Polsek Siantar Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut termasuk terkait motif pembunuhan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang dokter PDDS anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado meninggal dunia, pemirsa, di rumahnya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena ada dugaan perundungan selama jalani pendidikan di RSUP Kandowi. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenazah Dr. Adrian pertama kali ditemukan oleh ayahnya. Diduga korban meninggal dunia karena kelelahan. Jenazah almarhum dimakamkan di Sulawesi Tengah. Di mata tetangga, Dr. Adrian dikenal sebagai pribadi yang baik, ceria dan taat beribadah.
Oh di rumah, enggak di kos, DP rumah, DP orang tua rumah itu. Tinggal dengan siapa situ, Bu? Ya. Yang tinggal di rumah situ siapa-siapa? DP orang tua. Oh, bersama orang tua? Iya, iya, enggak ada orang lain. Bertiga, Bu? DP mama, DP papa, dan itu DP kakak dokter mah cuma sekali-sekali. Dokter kok semua ada orang. Adrian merupakan seorang dokter PPDS anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Beredar kabar, korban mengalami perundungan selama bertugas di RSUP Kando. Namun hingga kini, pihak rumah sakit dan universitas masih belum memberikan keterangan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut, 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 2 anggota pejuang Hizbullah di wilayah Al-Uqaidah, Lebanon Selatan. Pasukan militer penjajah Israel mendeteksi anggota pejuang Hizbullah beraktivitas menggunakan sepeda motor di zona wilayah yang diduduki oleh Zionis Israel. Aktivitas pejuang Hizbullah merupakan ancaman bagi militer penjajah Israel di Lebanon Selatan. Setelah mengintai kedua anggota Hizbullah, penjajah Israel meledakkan sebuah rumah yang disinggahi oleh kedua anggota Hizbullah. Sedangkan ini untuk menghilangkan segala ancaman terhadap pasukan penjajah Israel maupun warga sipilnya. Pemirsa, Israel kembali menggempur wilayah Lebanon, tepatnya di wilayah Nabatiyeh. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Tahir, kawasan Al-Faqwa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu, Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat, di mana selain itu pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika Serikat dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Ya, pemirsa, Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika Serikat klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran.
Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Irak. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Irak. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Pasukan Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Huwaira. Mereka menyerang secara brutal pemirsa dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwaira. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga sambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut hadir para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Pemirsa, topan Maisak membawa petaka besar ke wilayah selatan China. Curah hujan ekstrem memicu banjir dahsyat dan jebolnya sejumlah bendungan. 6 orang tewas dan 11 lainnya hilang akibat bencana tersebut. Topan Maisak menghantam wilayah otonom Guangxi Zhuang, China dengan curah hujan ekstrim yang memecah rekor dan memicu bencana banjir besar. Rekaman dari kota Hangzhou memperlihatkan jebolnya tanggul tanah sebuah waduk. Otoritas menyatakan, hujan tanpa henti sejak akhir pekan menyebabkan ratusan waduk melampaui batas kapasitas pengendalian banjir, hingga memicu luapan air dan jebolnya sejumlah bendungan. 6 orang dilaporkan tewas, sementara 11 orang lainnya masih hilang akibat luapan air yang menyapu permukiman dan merusak infrastruktur. Guangxi 全区消防救援队伍进入2级战备，南宁市消防救援支队进入1级战备状态，调派广西全区16支消防救援队伍和南宁消防救援机动支队指战员1671人，消防车330辆，舟艇195艘，前往南宁市、衡州市开展救援。广东消防救援机动总队调派444人，消防车47辆，舟艇37艘，实行跨区域增援。 Lebih dari 130.000 warga telah dievakuasi. Sementara 1.600 personil gabungan didukung ratusan kendaraan dan perahu penyelamatan terus dikerahkan untuk menjangkau korban yang masih terisolasi. Hingga kini, banjir telah berdampak pada sekitar 375.000 penduduk. Sementara operasi penyelamatan dan pemulihan